Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Ayu Fatima. Saya mahasiswa semester 4 dari Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon. NPM saya 121020584. Saya dari kelas 2O Manajemen SDM. Di sini saya akan memaparkan materi yang akan kita simak bareng-bareng di slide berikutnya. Jangan lupa simak ya teman-teman sampai akhir. Bye-bye. Are you ready teman-teman? Untuk kalian yang sedang menonton video saya, jangan lupa untuk dibiasakan like, comment, and subscribe-nya teman-teman dan share. Tonton sampai akhir. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM teman-teman oleh Bapak Sandi Nasruddin Wibowo. Nah, di sini ada tingkat kinerja. Yang pertama ada kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau layanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Lalu ada kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Menurut Rummer dan Brecht 1995. Nah, itu menurut Rummers dan Brecht teman-teman. Selanjutnya ada garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi dan dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilakunya, teman-teman. Lalu ada menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam suatu produksinya atau dalam suatu produksi itu tersebut, teman-teman. Nah, begitu. Lalu selanjutnya ada kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja, teman-teman. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Dan kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri, teman-teman. Lalu ada pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran di mana ada beberapa poin, di mana yang pertama ada pendekatan personality atau traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Dan yang ketiga yaitu pendekatan hasil, yaitu mengukur kemampuan produksi atau menyelesaikan produk sesuai jadwal dan peningkatan produksi atau penjualan. Menurut De Vries DKK. Baik, berikutnya ada aspek pengukuran kinerja terbagi atas 6, di mana yang pertama produktivitas, kedua kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan yang terakhir ada biaya. Dan selanjutnya ada jenis ukuran kinerja. Yang pertama ada ukuran uang, yaitu pendapatan, pengeluaran, pengambilan. Yang kedua ukuran upaya atau dampak, pencapaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga ada ukuran reaksi, yaitu penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Dan yang terakhir ada ukuran waktu, yaitu pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal batas akhir, kecepatan respon, dan yang terakhir ada jumlah sasaran. Nah, itu poin-poinnya, teman-teman. Lalu selanjutnya ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama ada kehandalan, yang kedua daya tangkap, yang ketiga kompetensi, yang keempat akses, yang kelima kesopanan, yang keenam komunikasi, yang ketujuh kejujuran, yang kedelapan keamanan, yang kesembilan pengetahuan terhadap pelanggan, dan yang terakhir ada bukti langsung.
Lalu ada konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Batam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Prawirosentono 1999 berasal dari kata kinerja performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa enteris di mana yang pertama melakukan, menjalankan, melaksanakan, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar, menjalankan karakter dalam suatu permainan, menggambarkan dengan suara atau alat musik, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawabnya, melakukan suatu kegiatan dalam permainan, yang selanjutnya memainkan pertunjukan musik, dan yang terakhir adalah melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesinnya teman-teman. Nah, itu poinnya. Lalu selanjutnya ada definisi kinerja. Menurut Ru dan Biar 1981, kinerja yaitu pencapaian hasil. Menurut Interplan 1999, kinerja terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Menurut Murphy dan Cleveland 1995, kinerja yaitu kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Lalu ada menurut Stoner, kinerja yaitu fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Menurut Bernardin dan Russell 1993, yaitu kinerja pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Dan menurut Handoko, kinerja proses di mana organisasi mengevaluasi dan menilai prestasi kerja karyawan. Lalu menurut yang terakhir, menurut Gibson 1990, kinerja yaitu seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan sebuah pekerjaannya, teman-teman. Lalu selanjutnya ada unsur yang terdapat dalam kinerja, di mana yang pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan, yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi, yang keempat, periode waktu tertentu, yang kelima, tidak melanggar hukum, dan yang terakhir, sesuai dengan moral dan etikanya, teman-teman. Lalu ada pekerjaan dan kinerja organisasi. Jadi fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan, yang pertama ada strategi organisasi, yang kedua pemasaran, yang ketiga operasional, yang keempat SDM, dan yang terakhir keuangan, teman-teman. Lalu selanjutnya ada indikator kinerja organisasi. Yang pertama ada performa, harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan yang minimal banget, teman-teman. Selanjutnya adalah hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Selanjutnya tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Lalu ada terhubung objektif dengan kebijakan, insentif, dan kebijakan pegawai. Dan yang terakhir bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjangnya, teman-teman. Selanjutnya ada faktor peningkatan kinerja, yang ada pendorong dan penghambat, di mana yang pendorong yaitu audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Dan penghambatnya yaitu masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Lalu yang terakhir adalah semakin beragam dan kompleksitasnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Nah, itu teman-teman poin-poinnya antara pendorong dan penghambat dari suatu peningkatan sebuah kinerja di perusahaan. Nah, sekian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Yang sudah support selama ini, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Bye-bye.